Assalamualaikum teman-teman, ngapain nih? Nah, kalau aku sih seperti biasa ya, pasti pertama-tama yang aku lakuin yaitu buatin mada MPASI. Ini aku kesiangan, jadi tadi setelah salat subuh tidur teman-teman. Untungnya aku udah buatin bubur. Nah sekarang aku mau ngukus ikan. Biasanya jam segini tuh udah beres, udah kelar semuanya. Tapi ya karena capek dan ngantuk, jadi ya udah lanjut tidur. Nah ini rencananya nanti mau buat kepurung. Ini ada air ikan, terus ada sagu yang udah ditenangkan gitu. Nah ini ya kalau mau buat kepurung itu, jadi sagunya ditenangkan dulu seperti ini, nanti tinggal disaring. Nah airnya udah mendidih, sekarang aku mau masukkan ikannya dulu. Jadi ini aku pakai ikan cakalang buat MPASI-nya Mada, tinggal aku kukus aja seperti ini. Pokoknya ini buru-buru deh, cepet-cepetan. Nah karena Madanya belum bangun, alhamdulillah sih kalau belum bangun karena MPASI-nya belum kelar. Ini aku mau beres-beres dulu di bagian teras karena mainan Maleka agak berantakan gitu di luar. Rutinitasku tiap pagi selalunya begini, jadi ya di video-video aku pasti sama aja semua jalan ceritanya karena ya gini, diulang-ulang terus. Nah ini pagi-pagi masih seger banget, enak banget hirup-hirup udara segar gini, apalagi banyak tanaman-tanaman hijau. Aku tuh seneng banget duduk-duduk di sini kalau pagi-pagi karena seger aja gitu lihat mata. Nah habis duduk-duduk di luar terus beres-beresin juga. Ini aku lanjut buat beres-beresin mainan di area ruang tengah. Dalam sehari itu ada beberapa kali aku rapi-rapin mainan karena kalau nggak gitu biasanya bakalan berantakan full deh di sini. Jadi ya sebisa mungkin kalau lagi ada waktu aku pasti rapi-rapikan. Mohon maaf, ini aku masih pakai kostum sholat karena masih mager buat berkostum ria gitu ya teman-teman. Jadi masih lebih nyaman pakai ini. Nanti nggak lama lagi aku udah ganti kok. Nah ini sekarang aku ganti kostum. Tadi tinggal di kamar mikir mau pakai baju apa nih, mau pakai baju apa. Ya gitu deh kalau misalkan mau nge-shoot bingung mau pakai baju apa karena udah sering dipakai dan itu terus. Nah ini Mada udah bangun ya teman-teman. Jadi kalau dia udah bangun kayak gini waktunya gercep buat kasih makan dia. Tapi karena makanannya belum selesai, ini aku mau buka paket dulu. Aku habis order beberapa dua pasang one set, lucu banget. Terus kainnya juga adem. Nanti linknya aku tulis di description box aja. Ini ada dua model ya teman-teman, yang biru itu ada karetnya di pinggang, terus yang satunya model kemeja yang lurus polos turun ke bawah kayak gini, lucu ya, halus banget loh kainnya teman-teman. Oke, sambil main Mada, ini aku mau keluarkan ikan dari kukusan, terus aku cabik-cabik masukkan ke slow cooker. Ini tinggal aku saring nanti. Terus tambahkan dulu unsalted butter sama keju. Ini optional ya, jadi kalau mau pakai boleh, kalau nggak usah. Cuman untuk menghilangkan bau amis aja. Nah habis itu tinggal aku tinggal aku saring deh. Oh ya ini teman-teman, aku sambil nyaring Mada disuapin sama mamaku. Alhamdulillah mamaku ada di rumah. Jadi kalau aku mau buat kapurung tuh biasanya mamaku ada di rumah. Karena serius aku tuh nggak tahu bikin kapurung. Jadi makanan-makanan kampung itu jarang yang aku tahu. Tapi kalau makanan biasa itu aku bisa. Nah sekarang udah aku saring semua. Ini tinggal masukkan ke termosnya. Pokoknya tempat penyimpanannya. Nanti kalau udah dingin di suhu ruang gitu, baru masukkan ke kulkas. Nggak usah sampai lama-lama sih. Pokoknya kalau udah dingin aja. Nah aku lanjut buat suapin Mada. Nah begini kondisi Mada kalau disuapin saat ini. Jadi dia itu udah mau kemana-mana aja. Padahal dulu tuh anteng banget kalau di atas kereta. Tapi sekarang harus turun ke bawah baru mau makan.
Sekarang ini banyak banget geraknya, aktif banget, super super aktif. Aku biasa tangan aku sampai pegel gitu kalau megang dia, ya Allah bener-bener aktif Masya Allah. Nah Manda udah selesai makan, aku tinggal-tinggal dulu, ini lagi rapin mainan lagi ya teman-teman. Manda masih kenyang gitu jadi ntar aja aku mandiin. Maleka juga udah bangun. Nah ini ada udang, lagi pengen dimasak gitu, dimasak sereh aja. Terus ikannya nanti mau digoreng, jadi dimarinasi dulu. Nah ini kapurungnya itu disaring ya teman-teman. Dan ternyata nanti itu batal deh buat kapurungnya karena kakakku nggak jadi datang ke rumah. Jadi ya hari Senin baru kita lanjutin buat kapurungnya. Maaf ya. Jadi nanti mungkin video-video aku yang selanjutnya baru aku kasih resep cara buat kapurung teman-teman. Ini aku lanjut mandiin Mada. Jadi tadi soal kapurung itu bahan-bahannya bisa disimpan ya dalam kulkas. Nanti kalau kapan-kapan mau diolah bisa tinggal pakai itu. Asal taruh di kulkas aja. Kakakku batal datang ke rumah karena anaknya lagi sakit. Jadi ya udah nanti dilanjut hari Senin aja. Terus ini aku mau beli sayuran. Tadi kan mau buat kapurung ya, jadi pengen beli sayuran gitu dan kakakku belum kasih info, jadi ya aku beli sayuran ini agak banyak tapi nggak apa-apa untuk buat stok gitu karena masih ada juga sih di kulkas stok aku tapi nggak apa-apa ditambah gitu ya teman-teman. Ini sayurannya masih seger-seger karena datangnya pagi, biasanya itu jam 11 baru datang tapi alhamdulillah cepet lewatnya. Jadi ayo kita beli, aku juga mau beli tempe. Nah habis beli sayuran, ini aku lanjut mandiin Malaika dan sekarang udah mandi, aku nggak lihatkan prosesnya ya. Pokoknya ini udah mandi, terus habis ini aku suapin dulu, baru lanjut di dapur. Nah kalau sarapan kayak gini, Malaika tuh nggak jauh-jauh, paling telur atau abon. Jadi ya itu aja sih kalau sarapannya dia. Nah ini yang aku beli tadi, ada kangkung, terus aku juga beli pepaya buat Mada sama Malaika. Terus aku juga beli tempe, aku mau stok tempe gitu ya teman-teman. Jadi aku langsung beli 2 kayak gini, lumayan banyak buat aku. Ini kalau ditinggal mentah kayak gini cepet banget rusaknya, makanya aku mau ungkep aja pakai bumbu kuning. Bumbunya juga simple sih. Terus ini aku potong-potong agak tebalan gitu biar apa nanti kalau dimasak nggak pecah-pecah atau nggak apa sih kok pecah-pecah sih, retak apa sih patah gitu ya teman-teman, jadi lebih tebel-tebel gini. Tempe itu sebenarnya awet juga disimpan di freezer, cuman aku mageran anaknya jadi ya udah mending aku stok aja dalam keadaan masak. Jadi kalau mau makan tinggal digoreng. Untuk bumbunya aku cuman pakai kunyit, terus pakai merica, pakai garam sama ketumbar. Nah, ketumbarnya aku banyakin biar lebih wangi. Ini praktis banget sih, terus kalau udah dimasak itu tahan berlama-lama gitu di kulkas walaupun kita simpannya di chiller aja. Nah ini masukkan aja tempenya kayak gini. Nah ini tempenya full ya teman-teman, full di panci, tapi nanti kalau udah mendidih seperti ini jadi merata gitu bumbunya. Nah sekarang aku mau petik-petikin sayur kangkung dulu. Nah aku kalau kerja kangkung itu batang-batang tebel-tebelnya itu aku buang, aku ambil yang bagian tipis-tipis aja karena nggak suka makan, jadi ya itu terbuang deh di sana. Kalau teman-teman kayak gimana nih kalau kerja kangkung? Ada tips nggak atau ada cara motong mungkin? Karena aku motong aja sih. Dulu aku pernah baca kalau apa sih potong-potong kangkung itu ada tipsnya biar nggak rematik gitu ya. Kalau teman-teman tahu boleh komen di bawah. Terus ini tomat aku beli lagi, aku stok. Jadi aku pisah gitu tomat yang lama sama tomat yang baru aku beli. Tempenya udah matang, aku ambil bagian bawah dulu yang udah meresap banget. Terus yang bagian atas tadi aku taruh-taruh dulu di bawah. Ini apinya masih nyala ya teman-teman, jadi biarin aja dulu kayak gitu. Nah sekarang udah mateng semua, baru deh aku angkat kayak gini jadinya.
Ini udah selesai nyetoknya, sekarang tinggal aku tutup terus simpan di kulkas. Padahal sayuran aku di kulkas masih lumayan banyak, terus aku tambah lagi ini. Tapi ya udah nggak apa-apa karena tadi niatnya mau buat kapurung, pengen banyak sayur gitu ya. Tapi nggak jadi hari ini, jadinya hari Senin, jadi ya udah nggak apa-apa disimpan buat Senin. Alhamdulillah kalau kulkas rapi ya teman-teman, masaknya jadi bersemangat, lebih lebih apa ya, lebih gampang aja gitu ngambil-ngambilnya. Terus ini habis stok-stok, aku lanjut cuci piring yang menumpuk. Banyak banget piring aku ini ya Allah. Ini udah banyak sih menurut aku, daripada nanti aku tunggu sampai kelar makan pasti semakin menggunung. Jadi udah mending aku cuci aja dulu ini kloter pertama. Karena nanti habis makan aku mau ke ATM gitu ngambil duit. Jadi buat budgeting gitu ya teman-teman, karena ini kan udah akhir bulan, udah gajian dan waktunya budgeting. Jadi nanti setelah video ini, video berikutnya bakalan upload video mengatur keuangan lagi. Nah, makanannya udah kelar. Terus ini tempe masih anget gitu. Jadi ya udah taruh di sini dulu. Terus piring aku juga udah dicuci nih. Numpuk banget banyak ya Allah. Nah, ini aku udah ada di ATM. Aku ambilnya di Misi Pasaraya. Aku nggak ambil video banyak-banyak karena cuma ngambil duit. Alhamdulillah sampai saat ini tetap konsisten buat budgeting karena kerasa banget sebelum sama setelah ini aku budgeting ya Allah. Bener-bener terdisiplin banget uangnya, jadi nggak kemana gitu. Jadi tahu uangnya lari kemana, uangnya disimpan di mana. Budgeting ini bukan mencekik leher ya teman-teman. Kalau mau beli makanan ya beli aja. Ini cuman mengatur keuangan, berapa uang keluar, menghemat, lebih terkontrol dan bisa menabung. Karena kalau udah dipos-posin kayak gitu kita nggak merasa pegang uang banyak. Terus udah tahu nih ini uangnya buat apa. Jadi kita nggak melulu mau belanja. Dan kalaupun pengen belanja sesuatu, itu udah ada budgetingnya ya. Jadi ya terkontrol aja sih, jadi lebih terarah. Dan alhamdulillah kalau ada sisa hasil dari pos-posan yang kita buat di bulan-bulan sebelumnya, jadi kita bisa simpan gitu untuk tambahan tabungan. Dan lihatlah kelakuan Mada. Awas jatuh ada. Awas. Awas. Gitu ya teman-teman, kalau aku lagi bersih-bersih terus Mada belum tidur, jadi banyak cobaan, banyak gangguan. Tapi kalau aku nggak bersih-bersih sekarang, nanti kalau dia tidur aku mager lagi buat gerak. Jadi ya udah mending aku bersih-bersih sekarang. Jadi nanti dia tidur aku juga ikutan tidur. Ini aku lanjut ngepel, Mada ada di dalam kamar depan gitu sama mamaku dan Malaika. Jadi aku putuskan buat ngepel karena lantainya lengket banget akibat minyak tadi yang kita masak gitu ya. Minyaknya itu jatuh ke lantai terus melebarlah kemana-mana. Jadi ya mending aku pel aja biar semua kinclong dan rapi lagi. Habis itu nyenyak deh tidurnya, tidur siangnya. Oh ya, by the way, ini mamaku nggak jadi pulang karena waktu itu ke rumah kakakku, besoknya rencananya kan mau pulang. Cuman karena jembatan lagi putus untuk ke kampung aku, jadi ya batal deh. Jadi ini sekarang lagi ada di rumahku. Nanti mungkin pulang kalau suamiku datang bulan 12. Ponakanku udah pulang karena cuman ngurus sesuatu waktu itu dan sekarang tinggal mamaku di rumah sama aku. Alhamdulillah banget sih ada yang nemenin karena aku tuh kadang-kadang takut gitu kalau sendiri, apalagi ada 2 anak gini. Oke teman-teman, ini pekerjaan aku udah kelar, udah bersih semuanya dan waktunya untuk bobo siang. Oke, aku udahi aja videonya. Tunggu video budgeting bulanan aku setelah video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye.